Halo, Mamang Bebe Koyong Kopi Galek-Galek. Selamat datang di podcast Politeknik Sekayu. Ruang bincang inspiratif seputar dunia pendidikan, pengembangan diri, dan masa depan generasi muda. Saya Indra Prasta Alam Syahid, dan hari ini merupakan momen yang sangat istimewa karena kita kedatangan tamu spesial, seseorang yang sangat berperan penting dalam perjalanan akademik dan pembinaan mahasiswa di kampus kita. Beliau adalah Bapak Wakil Direktur 1 Politeknik Sekayu, yang tidak hanya sebagai pemimpin akademik tetapi juga sebagai pembimbing yang selalu mendorong mahasiswa untuk tumbuh secara karakter dan prestasi. Di podcast kali ini kita akan berbincang santuy bermakna seputar Politeknik Sekayu. Dan mari kita sambut dengan penuh hormat Bapak Hengki Juliansah selaku Wadir 1 Direktur Politeknik Sekayu. Boleh. Apa kabar sebelumnya untuk Bapak? Sebelumnya saya ini bukan sekedar sebagai direktur ya, wakil direktur sini. Bahwa saya ini dekat sebagai mahasiswa, dekat dengan mahasiswa, tidak hanya sebagai unsur pimpinan. Iya. Jadi sebagai dosen juga di luar itu bisa dianggap seorang orang tua bagi anak-anak mahasiswa. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Saya ini Hengki Juliansah yang kebetulan dimulai di 2024 kemarin. Saya ini diamanahkan menjadi seorang wakil direktur 1. Dan sebelumnya dipercayakan juga itu menduduki sebagai Kaprodi Teknik Informatika di Politeknik Sekayu. Nah, sebelum saya bergabung di Politeknik Sekayu ini, bahwa saya pernah juga di dunia pendidikan yang lainnya. Itu di tempat saya kuliah dulu di STIMIK BNJ, tepatnya ada di Lubuk Linggau. Saya berkuliah di sana di tahun 2006. Pada saat itu STIMIK BNJ itu ada namanya program diploma 1. Program diploma 1 itu saya sekolah itu namanya di program 1 tahun istilahnya. Program 1 tahun di STIMIK BNJ. Dulu bukan namanya STIMIK BNJ, itu namanya. Itu namanya LPMIK kalau nggak salah. Itu di bawah naungan bukan Dinas Pendidikan, itu Dinas Tenaga Kerjaan. Saya sekolah di situ pada tahun 2006. 2006 itu kalau nggak salah selesainya 1 tahun. Dan pada saat itu lanjut di tahun 2007 saya dibolehkan untuk lanjut sekolah lagi oleh pihak kampus itu. Karena di kampus itu pertama kali berbarengan dengan Politeknik Sekayu ini 2007 berdirilah S1. Nah, saya merupakan angkatan pertama di STIMIK BNJ. Berjalan dengan itu, saya membaur dengan teman-teman yang lain, dengan mahasiswa-mahasiswa sampai di semester 3 kalau nggak salah. Di 3 saya membaur ikut berbagai organisasi. Pertama saya kenal itu organisasinya ada Himpunan Mahasiswa Islam. Itu yang lebih dikenal itu namanya HMI. Yang pada saat itu di semester 2 saya ikut namanya Basic Training LK1 itu. Pada saat itu terus jalani sering main ke organisasi di banyak organisasi lain, terutama di internal sendiri, di kampus itu sendiri ada namanya BEM, ada namanya UKM terdapat di kampus. Terus ada lagi organisasi-organisasi yang luar, ikatan-ikatan. Pernah juga saya menjabat dipercayai oleh teman-teman alumni dari STIMIK BNJ itu menjadi ketua ikatan alumni STIMIK BNJ gitu. Dilanjut seterusnya, saya itu dipercayai oleh seorang dosen, yang dosen ini merupakan
Kalau saya anggap dia ini sebagai orang tua kedua saya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, itu namanya Denny Apriyadi. Nah, dia itu seorang mentor juga, bisa juga sebagai orang tua saya di luar dari di luar dari rumah misalnya. Ketika saya ada di kampus, oh itu orang tua saya. Di lain masih banyak sebagai dosen-dosen yang lain, tapi saya lebih dekatnya ke bapak itu. Namanya Bapak Denny Apriyadi. Nah, beliau itu yang mengajarkan saya mulai bekerja. Pada saat itu beliau membuka usaha itu warnet kalau nggak salah, ya warnet. Nama warnetnya itu Flashnet kalau saya. Itu saya duduk di semester 6 mulai. Tapi pada saat itu saya mulai bekerja dengan organisasi agak menyampingkan. Tapi saya tetap, karena saya dijadwalkan bekerja itu dibebaskan oleh Pak Denny tadi, bahwa bebas karena ada yang selain saya, ada juga yang jaga untuk di warnet itu. Pada saat itu memang booming dunia pewarnetan ya, kalau nggak salah. Betul. Ya, itu di tahun, lupa saya di tahun berapa, artinya saya sudah di semester 6 kalau nggak salah, semester 6. Nah, sampai masuk ke semester 8, belum, di semester 7 saya ikut bergabung di STIMIK BNJ. Iya. Nah, warnet itu sudah tidak lagi, sudah bukan Pak Denny lagi yang pegang, tapi Pak Denny. Saya masih ikut dengan Pak Denny walaupun saya tidak bekerja dengan Pak Denny. Saya ikut gabung ke BNJ, diajaklah gabung di BNJ, menjadi kalau nggak salah itu staff lab. Artinya kalau kita sudah sering main ke kampus, dekat sama dosen, dekat sama teman-teman yang lain di organisasi, relasi untuk mencari pekerjaan itu akan lebih luas gitu. Nah, berjalan dengan itu, bahwa di tahun 2016 saya dipercayai oleh Ketua Yayasan Bina Bangsa, itu Ketua Yayasan STIMIK BNJ itu, untuk melanjutkan studi ke S2. Nah, berbarengan dengan itu saya dipercayakan juga untuk menjadi dosen sebelum saya ikuti kuliah S2 tadi. Tapi saya juga sudah dipercayakan untuk mengajar, dilatih juga untuk membimbing mahasiswa di kegiatan-kegiatan. Contoh kalau nggak salah itu pertama belum skripsi sih, masih di pembimbing praktek kerja lapangan PKL pada saat itu. Terus berbarengan dengan itu selesailah kuliah saya di S2 itu pada tahun 2018. Nah, selesai kuliah itu kalau salah April itu langsung resmi saya daftarlah sebagai menjadi dosen. Namanya terbit, namanya NIDN, nomor induk dosen nasional. Nah, sahlah saya menjadi dosen. Demikian perkenalan singkat dari saya, seperti itu. Wah guys, kita sudah mendengar perkenalan singkat dari Bapak Hengky Juliansa guys. Begitu panjang perjalanan yang telah dia lalui guys. Itulah perkenalan singkat dari Bapak Hengky Juliansa. Begitu panjang perjalanan yang telah ia lalui. Saya juga merasa bangga dengan sosok beliau sampai sekarang ini. Nah guys, kita tadi sudah mendengarkan perkenalan singkat dari Bapak Hengky Juliansa. Beliau ini merupakan sosok yang sangat menginspiratif untuk seluruh mahasiswa yang ada di kampus Politeknik Sekayu. Dan juga saya ingin sekali mengetahui atau mendalami secara langsung dengan Bapak Hengky Juliansa seputar Politeknik Sekayu. Baik, kepada Bapak Hengky Juliansa, saya ingin bertanya kepada Bapak, apa sih tanggung jawab utama Bapak sebagai Wakil Direktur 1 khususnya dalam bidang akademik? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau mengingat itu tanggung jawab, semua orang itu punya tanggung jawab.
Iya betul Pak. bukan sekedar memegang suatu jabatan. Bahwa kita hidup ini itu sudah punya tanggung jawab. Salah satunya itu di keluarga. Kita bukan sebagai kepala keluarga juga sudah ada tanggung jawab istilahnya kan. Kita sebagai anak itu sudah ada tanggung jawab gitu. Apalagi kita sudah memegang suatu jabatan gitu kan. Nah, saya ini di akademik sebenarnya sudah lama, bukan di Politeknik Sekayu saja. Itu di STEMIK BNJ, rutunatnya dari lab, staf lab itu sudah di ranahnya akademik, di lingkungan akademik juga untuk tentang peralatan lab gitu. Sampai ke dengan turun lagi saya sebagai kepala BAK waktu itu di STEMIK BNJ. Terus ada juga saya sebagai sekretaris prodi, dilanjut juga saya sebagai Kahprodi, dan juga itu kalau nggak salah saya dipercayakan juga sebagai PJ. PJ itu sebagai Puket 1 bidang akademik. Jadi kalau akademik ngomong-ngomong tentang akademik, saya bukan orang yang begitu pengalaman, tapi saya pernah di sana. Nah, larinya ke Politeknik Sekayu ini. Nah, Politeknik Sekayu awalnya saya itu bergabung di Politeknik Sekayu ini di 1 Maret 2023. Pertama saya hanya dosen biasa. Dosen biasa, nggak lama, kalau nggak salah 2 bulan apa 3 bulan saya dipercaya menjadi kaprodi. Jadi kaprodi, nggak lama juga jadi kaprodi itu. Lebih lama saya menjadi dosen, langsung diangkat menjadi wadir 1. Nah, untuk mengomongi tentang tanggung jawab sebagai wadir 1 itu sangat apa ya? Kalau saya ngomong itu sangat jadi beban bagi saya, bahwa untuk suatu perguruan tinggi, untuk sekolah, untuk dunia pendidikan, bahwa gerbangnya atau jantungnya itu ada di akademik. Itu begitu besar tanggung jawabnya. Tapi itu tidak akan selesai oleh saya sendiri. Banyak teman-teman yang lain, satu unsurnya ada di mahasiswa. Selanjutnya ada namanya BAK, ada namanya perpustakaan, ada namanya lab, ada juga namanya kaprodi, ada nama sekretaris prodi. Jadi nggak saya semua yang menanggung semua, tapi saya berbagi pengalaman dengan teman-teman yang ada di Politeknik Sekayu, bahwa pengurusan untuk di akademik seperti ini, untuk di lab harusnya seperti ini, untuk di perpustakaan standarnya harus seperti ini, untuk format surat menyurat yang akademik adanya seperti ini. Saya hanya berbagi pengalaman. Kalau tanggung jawab ya kita mengalir saja tentang mengikuti dengan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan standar, khususnya di perguruan tinggi, khususnya di bidang vokasi. Contoh misalkan kita ingin membuat pengusulan dosen, pengusulan dosen untuk mengampu mata kuliah, itu sangat berat bagi saya, karena kompetensi dosen itu bermacam-macam, beda. Ada yang bidangnya ini, ada yang bidang ini. Nah, untuk menentukan cocok dia mengajar mata kuliah itu, nah saya sangat bingung seperti itu. Maka saya akan melibatkan namanya kaprodi. Nah, kaprodi tahu, oh bapak ini pernah mengajar mata kuliah ini, oh ibu ini pernah mengajar mata kuliah ini, seperti itu. Kalau tanggung jawab sepenuhnya itu ada di wadir 1, wakil direktur bidang akademik wadir 1 itu. Tapi yang menjalankannya, yang melaksanakan adanya di bawah-bawah. Tanpa lepasnya saya juga ikut turun ke bawah. Itu seperti itu. Tuh Prasta. Wow guys, kita sudah mendengarkan begitu besar tanggung jawab Bapak Hengki Juliansa ini untuk menjadi direktur, wakil direktur Politeknik Sekayu. Oke Bapak, saya selanjutnya bagaimana sih proses pengembangan kurikulum di Politeknik Sekayu ini untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan industri saat ini? Baik, Indra Prasta, bahwa kurikulum ini sebenarnya untuk penyusunan kurikulum itu panjang. Setiap ada perubahan peraturan, setiap ada kebijakan,
setiap ada permen, khususnya di Kemendikbud, itu ada tentang kurikulum. Banyak jenis kurikulum. Ada OBE, ada segala macam, ada MBKM, ada lagi sekarang untuk apa lagi? Apa yang sekarang baru? Lupa saya. Yang baru setelah MBKM itu ada lagi yang baru. Nah, itu proses pengembangan kurikulum itu harusnya melibat semua stakeholder, khususnya di dunia industri. Karena yang membutuhkan kita sebagai alumni nanti bahwa itu industri. Bahwa kita harus menyesuaikan di industri itu butuhnya seperti apa. Alumni Politeknik Sekayu ini seperti apa gitu. Bahwa pengembangan kurikulum itu butuh proses yang sangat panjang. Jadi mulai dari penentuan mata kuliah, mulai penentuan untuk kebutuhan dunia industri itu sangat panjang begitu. Oke Pak, saya sangat tertarik berbincang dengan sosok Bapak Hengki Juliansyah ini, dan saya juga sangat tertarik untuk menanyakan tentang apa saja sih yang ada di Politeknik Sekayu ini, dari mulai akademik, mahasiswa, dan juga untuk lain-lainnya. Selanjutnya Pak, apakah ada program atau inisiatif baru yang sedang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi mahasiswa di Politeknik Sekayu ini? Oke, terima kasih Pak Aslah. Untuk inisiatif sih sebenarnya sudah ada sejak dulu, sejak saya ikut bergabung di Politeknik Sekayu ini. Pada awalnya itu saya pernah ada ngumpuli beberapa mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik informatika. Saya bicara dengan mahasiswa itu, kita tidak cukup hanya itu di bangku kuliah atau di ruang kelas atau di ruang lab. Kita itu untuk menambah ilmu. Kita akan lebih dapat ilmunya itu di luar jam mata pelajaran atau di luar mata kuliah, jadwal mata kuliah. Daripada kita ngumpul-ngumpul yang gak karuan, ngegame yang gak karuan, mending kita manfaatkan ruang-ruang yang ada di Politeknik Sekayu. Banyak betul. ruang-ruang yang ada di Politeknik Sekayu. Kita manfaatkan itu untuk ngumpul, khususnya di bidang kita teknik informatika. Pernah saya buat itu namanya UKM-nya IT Club pada saat itu. Itu saya melibatkan anak-anak yang ada di semester 6 sekarang, yang pada saat ini menyusun tugas akhir. Dan alhamdulillah kemarin sudah selesai melaksanakan ujian kompre, ujian tugas akhir itu. Itu namanya UKM ya kalau nggak salah, UKM IT Club. Pernah saya mengusulkan ke direktur maupun di Wadir 3, ayo kita buat komunitas tempat anak berkumpul untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang dia dapat pada saat bangku kuliah. Di dasarnya saja dulu. Setelah itu berkembang selanjutnya. Karena dunia ini ya sudah dunia teknologi, internet sudah banyak. Jadi selain dari dosen yang kita dapat, kita di luar juga dapat. Yuk kita belajar sama-sama. Misalkan buat satu proyek. Nah, kita kan pecahkan satu proyek itu. Misalkan kita buat proyek tentang layanan administrasi desa. Seperti itu. Nah, kita buat proyek itu, kita pecahkan sama-sama. Dari itulah kita akan dapat. Itu inisiatif saya untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa, khususnya di teknik informatika. Untuk di bidang yang lain, contoh di TPTU maupun akuntansi, nah saya belum ke sana karena bukan bidang saya seperti itu. Prasta. Oke, baik Pak. Oke, baik guys. Tadi kita sudah berbicara dengan Bapak ini mengenai kebijakan akademik dan pengembangan kurikulum yang ada di kampus Politeknik Sekayu ini. Selanjutnya saya ingin juga menanyakan sejauh mana sih Politeknik Sekayu ini mendorong dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan peneliti dan inovasi. Baik, si Prasta,
bahwa selain dari mahasiswa, dosen itu mempunyai tridharma. Tridharma itu ada pendidikan, ada penelitian, ada namanya pengabdian. Nah, yang ditanyakan ini seputar dengan penelitian. Bahwa penelitian itu wajib dilakukan oleh dosen. Salah satunya itu mempublikasi karya ilmiah, menulis, itu dipubliskan di suatu OJS, di suatu jurnal, itu kewajiban dosen. Tapi di mahasiswanya ikut serta juga untuk mempublikasikan, membuat karya, itu membuat jurnal, bisa dikatakan kalau katanya. Penelitian itu dipubliskan di suatu jurnal. Untuk dosen, untuk menjalankan tridharma, selain dari pendidikan, pengabdian masyarakat tadi, pendidikan itu mengajar istilahnya kan, kalau dosen mengajar itu kan. Itu ada penelitian, itu seperti itu. Itu untuk meningkatkan jabatan fungsionalnya salah satu. Selain dari kewajiban dia sebagai dosen, syarat untuk menjadi asisten ahli ataupun lektor kepala dan seterusnya sampai ke guru besar, bahwa dosen itu harus mempunyai penelitian. Itu wajib, setiap dosen itu mempunyai penelitian. Begitu juga dengan mahasiswa. Mahasiswa untuk menyelesaikan gelar ahli madiyahnya, menyelesaikan studinya di Politeknik Sekayu ini harus namanya penelitian. Ada penelitiannya itu di KP kalau nggak salah. Itu sudah mulai penelitian. Namanya sudah bentuk adanya laporan, cuman tidak dipublikasi. Dilanjutkan lagi ada namanya tugas akhir. Itu sudah dikerjakan dengan secara penelitian seperti itu. Bahwa tidak hanya sebagai dosen yang mengadakan penelitian, juga mahasiswa juga sebenarnya. Mahasiswa juga bisa mempublikasikan dalam bentuk jurnal. Saya kemarin mengajar mata kuliah di semester 4 itu ada pemrograman web, ada RPL sama metodologi penelitian. Saya libatkan mahasiswa itu untuk belajar, tuangkan apa yang ada di mata kuliah RPL, ada yang mata kuliah pemrograman web, itu dituangkan dalam bentuk penelitian. Itu ada di mata kuliah metodologi penelitian. Dibentuk dalam bentuk jurnal. Nah, saya tantang si mahasiswa, siapa yang berani publish, saya kasih nilai A. Cukup dipublish saja, artinya cukup disubmit, belum sampai ke publish. Cukup submit, saya kasih kamu nilai A kalau kamu berani. Gitu. Tapi sebelumnya saya koreksi dulu hasil dari template yang mereka download. Pada saat itu saya suruh instruksikan ke mahasiswa untuk download template OJS yang berkaitan dengan ilmu komputer seperti itu. Seperti itu Persah. Oke, baik Pak. Jadi guys, bukan cuma hanya dosen saja yang bisa melibatkan, tetapi juga mahasiswa juga bisa ikut dalam hal apapun yang ada di kampus kita ini. Selanjutnya Bapak, bagaimana hasil penelitian di Politeknik Sekayu ini dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan institusi dan kontribusi kepada masyarakat di luar? Oke, sebenarnya ada suatu penelitian yang saya publiskan. Yang pertama, saya itu ikut penelitian yang dihibahkan oleh kementerian. Itu nominalnya nggak cukup besar. Ada saya bersama teman saya, dosen juga, ikut dapat hibah penelitian namanya. Itu yang kami ambil itu tentang diskusi mahasiswa. Jadi seluruh mahasiswa bisa diskusi. Nah, kami buatlah suatu aplikasi dan itu kami publiskan, dijadikan kami sebuah penelitian untuk dijadikan peran ataupun dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa, khususnya itu kalau nggak salah itu di Lubuk Linggau. Jadi seluruh mahasiswa dari kampus ini bisa komunikasi, bisa diskusi melalui aplikasi yang kami buat. Dan itu kami dapat kalau nggak salah hampir 20 juta dari hasil dari penelitian itu. Itu hibah dari kementerian. Selanjutnya ada juga hibah internal. Yang bisa dikatakan hibah internal tadi itu hibah yang diberikan oleh kampus.
salary-nya atau uangnya itu diberikan oleh kampus untuk si dosen melaksanakan suatu penelitian. Kami mengangkat tema itu tentang layanan penduduk, administrasi desa. Saya sudah publiskan itu tentang layanan administrasi desa. Jadi masyarakat desa dengan ada aplikasi itu, masyarakat desa itu bisa mau buat surat tidak perlu lagi datang ke pemerintah desa, cukup membuka aplikasi yang ada seperti itu. Tapi ada juga penelitian saya yang tanpa hibah, tanpa salary, namanya penelitian pribadi istilahnya kan. Karena saya ini cukup bisa dikatakan cukup lama ya, dari 2018 sampai sekarang itu menjadi dosen itu. Nah, saya juga punya kewajiban itu kan untuk meneliti. Sampai saat ini ada beberapa penelitian saya yang ada sudah terindeks di Scholar. Ada tentang pemilihan dosen, ada juga tentang pemberian reward, ada juga tentang pemberian beasiswa. Itu semua penelitian saya dan teman-teman saya khususnya di dosen. Nah, untuk di Politeknik Sekayu ini saya coba menjajaki, karena jujur kalau orang baru ya susah untuk kolaborasi. Saya bisa dikatakan orang baru yang lebih dekat ini banyak teman-teman yang dari manajemen. Nah, bukan ranahnya ilmunya komputer, tapi saya coba untuk kolaborasi dengan bidang ilmu yang berbeda. Itu, insya Allah dalam waktu dekat saya akan kolaborasi dengan dosen yang bidang ilmunya manajemen. Itu, karena saya lihat ada poinnya untuk ada istilahnya kolaborasi antar dosen yang beda bidang ilmu seperti itu. Saya akan coba mempelajari seperti itu. Oke. Seru sekali guys berbincang dengan Bapak Hengki Juliansyah ini. Kita dapat mengetahui lebih banyak tentang kampus yang ada di Politeknik Sekayu ini. Oke, kita lanjut ya Pak. Oke. Sekarang saya ingin juga menanyakan, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan bidang akademik di Politeknik Sekayu dan bagaimana strategi Bapak dalam mengatasinya? Oke, kalau tantangan nggak seru kalau nggak ada tantangan ya. Iya betul Pak. Harus ada tantangan. Kalau tantangan itu pertama saya lebih ke kedisiplinan. Kedisiplinan itu saya lihat, mohon maaf sekali, untuk mulai dari mahasiswa ya, contohnya. Pada saat waktu kuliah datangnya terlambat seperti itu. Nah, tantangan saya bagaimana caranya biar si mahasiswa ini datangnya tepat waktu. Itu contoh kecil kita ambil dari mahasiswa. Terus dengan rekan-rekan yang satu pekerjaan dengan saya coba datangnya dari asrama yang nggak begitu jauh dari Politeknik Sekayu, jalan kaki, berangkat jam 7. Saya kan sebagai wadir 1, waya-waya gitu kan. Siapa tahu kalau saya datang pagi, teman-teman yang lain akan sadar, oh pimpinan aja datangnya duluan gitu. Nah, tapi ternyata tidak gitu. Nah, saya punya tantangan seperti itu, biar kawan-kawan ikut disiplin. Saya usulkan ke direktur gimana caranya biar untuk ngikati teman-teman biar datangnya tepat waktu. Nah, untuk pekerjaan kalau datangnya sudah terlambat, apalagi pekerjaan pasti ikut terlambat juga kan, gitu seperti itu. Nah, tantangannya itu bagaimana cara untuk memanage waktu tadi seperti itu, Prasta. Oke, jadi tantangan Bapak di sebagai dalam strategi untuk mengatasinya itu dengan cara membuat mahasiswa untuk disiplin dalam melakukan aktivitas apapun itu. Oke, lanjut Pak. Oke, lanjut. Bagaimana Bapak itu menilai kesiapan Politeknik Sekayu dalam menghadapi transformasi digital dan perubahan kebutuhan dunia kerja? Nah, nih perlu dipersiapkan.
Karena targetnya orang tua, targetnya wali, anaknya sekolah itu untuk bekerja, seperti itu. Nah, salah satunya saya tadi sudah sampaikan bahwa tidak cukup sebagai mahasiswa itu ada datang kuliah dari rumah kampus, dari kampus lagi ke rumah lagi. Tapi ada kegiatan-kegiatan lain. Saya sudah sampaikan contoh ke mahasiswa, contoh Prasta sendiri. Prasta, jangan cuma datang ke kampus, terus pulang ke rumah, datang lagi kampus, pulang ke rumah. Di kampus ini ada kegiatan loh. Nah, ikuti organisasi, ikuti kegiatan, ikuti UKM-UKM yang ada di kampus. Kalau organisasinya di kampusnya nggak ada, ikuti organisasi yang di luar, khususnya yang berkaitan dengan mahasiswa. Karena ilmu yang didapat lebih banyak itu di organisasi. Relasi yang paling banyak didapat itu di organisasi. Nah, seperti itu. Jadi jangan cuma datang kampus rumah, kampus rumah, kampus rumah. Ada prosesnya yang lain untuk biar kita keluarnya sebagai mahasiswa nanti ada pengalaman, terutama di organisasi. Bukan hanya dapat nilai bagus, IPK bagus di kampus. IPK itu tidak menjamin kamu bekerja. IPK itu tidak menjamin kamu dapat gaji tinggi. Jadi organisasi, relasi yang meyakinkan kamu itu ikut bisa bergabung bekerja. Kalau bekerja itu gaji itu ngikut. Kalau kita kinerjanya bagus, serali ngikut. Seperti itu. Gaji ngikut. Seperti itu. Prasta. Ya. Nah, jadi kita itu sebagai mahasiswa jangan sampai orang melihat kita pulang kuliah. Kita itu sebagai mahasiswa harus bisa mendapatkan pengalaman, apalagi kita kuliah itu butuh perjuangan, teman-teman sekalian. Saya juga salah satu mahasiswa yang ada di kampus Politeknik Sekayu ini. Oke. Yang terakhir Bapak, saya ingin menanyakan pesan dan harapan Bapak. Apa sih pesan Bapak kepada mahasiswa dan dosen di Politeknik Sekayu untuk terus berkembang dan berinovasi? Oke. Yang pertama untuk dosen dulu ya. Kalau saya berpesan untuk sebagai dosen, ayo dosen, kita ini punya kewajiban. Kewajiban itu ada 3. Yang pertama itu namanya pendidikan. Pendidikan itu kalau kasarnya itu kita mengajar mahasiswa. Yang kedua itu penelitian. Yang ketiga ada namanya pengabdian kepada masyarakat. Itu kewajiban kita sebagai dosen. Selain dari kewajiban kita, nah 3 ini ada namanya satu penunjang. Nah keempat inilah untuk meningkatkan karir kita sebagai dosen. Salah satunya kalau kita awalnya sebagai dosen itu tenaga pengajar, istilahnya jabatan fungsionalnya tenaga pengajar. Nah dengan sepenuhnya keempat ini kita akan menjadi namanya asisten ahli. Terus lagi kita tingkatkan keempat ini, penelitian, pengabdian, pengajaran maupun penunjang, maka akan meningkat lagi karir kita. Itu sebagai lektor dan seterusnya sebagai guru besar. Jadi kita sebagai dosen tidak hanya sebagai mengajar, kita punya kewajiban yang lainnya. Itu sebagai dosen. Terus sebagai mahasiswa, yuk anak-anakku, adik-adikku semua yang sebagai mahasiswa, IPK itu tidak menjaminkan kalian bekerja. IPK tinggi 3,9 sekian itu tidak menjamin kalian itu bekerja. Nilai bagus, nilai A semua itu tidak menjamin kalian bekerja. Yang menjamin kalian bekerja itu pertama skill. Yang kedua relasi. Yang ketiga pengalaman. Itu penting. Jadi pesan saya sudah sampaikan saya tadi. Jangan hanya dari rumah, kampus. Habiskan waktu kalian sebagai mahasiswa itu di organisasi. Saya banyak pengalamannya itu di organisasi. Terutama mohon maaf bukan saya mengabaikan organisasi-organisasi yang lain itu. Ada HMI,
Ada juga di kampus itu ada organisasinya LDK untuk di keagamaan. Masih banyak organisasi-organisasi lain, terutama di kampus itu sendiri. Ada BEM, ada namanya DPM, ada UKM, ada banyak-banyak kegiatan yang di kampus. Paling tidak satu, kita belajar membuat suatu surat, mengajukan suatu proposal. Banyak yang kita dapat. Kalau kita hanya belajar dari rumah ke kelas atau ke lab, nanti di akhirnya cuma dapat nilai kan, dapat KHS. Pengalamannya nggak ada. Iya. Nah gitu. Jadi untuk memasuki dunia kerja nanti kita butuh namanya pengalaman, terutama di organisasi. Oke, seperti itu. Nah, saya ingatkan kepada adik-adik semua, anak-anakku semua, bahwa IPK tinggi, nilai bagus tidak menjamin Anda kerja. Tidak menjamin Anda itu dapat gaji besar, seperti itu. Pengalaman yang akan menjadikan Anda ikut bekerja, baik pengalaman di organisasi, pengalaman sebagai mahasiswa, artinya seperti itu. Oke. Sangat kita untuk berterima kasih kepada Bapak ini telah memberikan pesan untuk kita semua maupun dosen dan mahasiswa. Tadi kita telah menanyakan pesan, kita juga sekarang menanyakan harapan Bapak terhadap peran Politeknik Sekayu dalam membentuk generasi profesional yang siap bersaing di tingkat nasional dan global. Oke, harapan saya, khususnya saya sebagai dosen, bahwa Politeknik Sekayu ini akan lebih maju lagi, lebih bersaing lagi, khususnya di dunia pendidikan. Terutama saya tekan kepada mahasiswa. Ayo mahasiswa, adik-adikku semua, anak-anakku semua, kita ini mahasiswa. Kita bentuk diri kita bentuk karakter kita, itu sebagai agen perubahan. Nah, untuk menunjukkan bahwa Politeknik Sekayu itu ada, bahwa Politeknik Sekayu itu akan lebih maju lagi, bahwa Politeknik Sekayu itu akan lebih berkembang, seperti itu. Nah, gerakannya itu ada di kita sebagai mahasiswa Politeknik Sekayu. Buatlah sebagai kita mahasiswa Politeknik Sekayu ini sebagai agen perubahan, khususnya di Politeknik Sekayu maupun kita di luar Politeknik Sekayu ini. Keluarnya saya sebagai mahasiswa nanti, saya akan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, seperti itu. Oke guys, itulah pesan dan harapan Bapak Hengki Juliansa untuk dosen dan juga mahasiswa. Saya sendiri mengucapkan terima kasih untuk Bapak Hengki Juliansa ini yang telah memberikan pesan dan harapan kepada mahasiswa. Kami selaku mahasiswa mengucapkan terima kasih. Dan untuk mahasiswa yang sering atau disebut mahasiswa kupu-kupu lah, atau mahasiswa kuliah pulang, di Politeknik Sekayu ini kita memiliki yang namanya UKM. Dan UKM ini banyak sekali UKM yang terdiri dari UKM seni, UKM olahraga, UKM koyong kope, dan masih banyak. Maka itu kalian harus mengikuti agar kalian mendapatkan pengalaman yang banyak dari organisasi yang telah kalian ikuti. Juga saya berterima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang tentang seputar Politeknik Sekayu yang sangat luar biasa ini. Oke, satu lagi Prasta, bahwa kita ini sudah memasuki bulan hampir Agustus ya, masih di Juli. Kita ini sudah bisa dikatakan gelombang kedua. Iya. Yuk masyarakat Muba khususnya yang ingin bergabung di Politeknik Sekayu, kita ada namanya 3 prodi. Prodi akuntansi, ada prodi teknik informatika, ada prodi teknik pendingin data udara. Nah, yang ingin bergelut di bidang dunia akuntansi, kita ada prodi akuntansi. Yang ingin komputer, kita ada namanya teknik informatika. Yang ingin tentang pendingin-dingin segala macam, itu ada refrigerasi, itu TPTU. Ayo masyarakat Mubah ikut gabung di Politeknik Sekayu. Banyak beasiswanya. Ada beasiswa Kemendikbud, ada juga setiap tahun itu ada dari pemerintah, ada juga dari yayasan juga untuk beasiswa. Banyak beasiswanya.
silakan bergabung di Politeknik Sekayu. Smart, didik, dan kompeten. Oke. Nah guys, Politeknik Sekayu ini telah membuka pendaftaran mahasiswa baru. Ini sudah gelombang kedua. Di Politeknik Sekayu ini memiliki 3 jurusan. Yang pertama, kita ada jurusan Teknik Informatika. Yang kedua ada jurusan Akuntansi. Dan yang ketiga ada jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara. Keluarkan semua skill kalian. Ayo sama-sama kita masuk ke kampus Politeknik Sekayu ini yang amat sangatlah luar biasa sekali guys. Tentunya ada salah satu jurusan yang hanya satu di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu jurusan Teknik Informatika. Oke guys, see you next time.